Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Feki Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kembali lagi video kali ini kita akan membahas beberapa video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Dan semoga berita-berita yang disampaikan ini bisa mengedukasi kalian semua dan lebih mencerahkan lagi. Salah satu berita yang lagi hangat hari ini adalah bagaimana integritas ganda, ya. Integritas palsu yang ditunjukkan oleh Tempo, yang ternyata mereka menyerang Pak Jokowi itu karena ada alasan yang terungkap bocor ke media hari-hari ini. Ya, ternyata mereka mencoba untuk memutarbalikkan fakta, tapi Tuhan membukakan semua kebenaran yang ada. Seperti kata profesor mengatakan, sekencang apapun kejahatan itu berlari, atau kepalsuan, kebohongan itu berlari, itu cepat atau lambat, kebenaran akan segera untuk melewatinya. Ya, Pak Jokowi ketika media seperti Tempo itu fitnah hujat lewat pemberitaan mereka, Pak Jokowi hanya diam saja. Yang berperkara dengan mereka adalah Tuhan sendiri. Satu persatu orang-orang atau media yang memfitnah Pak Jokowi habis-habisan dipermalukan satu persatu, teman-teman. Seperti kata Pak Bambang Pacul berkata kemarin, ya, orang baik itu jangan dilawan. Ya, makanya saya percaya satu persatu mereka akan dipermalukan. Tinggal menunggu waktu. Refli Harun, Faisal Asegaf, satu persatu mereka akan dipermalukan. Camkan itu, teman-teman, ya. Kita akan segera bahas videonya. Yang pertama ini, terima kasih Pak Jokowi, generasi Jokowi bersama rakyat Indonesia dan warga Kampung Deret Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih Pak Jokowi. Kami juga dari Manado mengucapkan terima kasih Jokowi. Kalian dari daerah mana absen dan tulis terima kasih Jokowi. Dan buat kalian semua juga yang mau pesan kaos terima kasih Jokowi, ini dari saya. Di belakang ada desain. Kalian bisa mendapatkan link pembelian, ada WhatsApp ataupun link Shopee di sana, teman. Kalian bisa melakukan COD di sana dan jangan kehilangan momentum ini. Silahkan sebagai tanda mata kita, teman-teman, ya. Ada di kolom komentar. Ini dia, bermuka dua, tolak proposal, sebar berita negatif. Nah, bermuka dua enggak tuh? Ya, proposal mereka ditolak, akhirnya mereka sebar berita-berita negatif. Awal bulan Oktober, Tempo memberikan deadline kepada Kominfo untuk memberikan jawaban apakah proposal operasi pencitraan Jokowi diterima atau tidak. Jika tidak, maka operasi serangan masif akan mereka lancarkan lagi dari semua platform media mereka. Wow, ini media atau preman, teman-teman, ya. Suka malak, ya. Mengingat angkanya yang fantastis karena harus kontrak hingga 3 bulan. Kominfo tentu tidak memiliki dana yang diminta Tempo, karena jika dihitung total semua angkanya di kisaran 12 miliar selama 3 bulan penayangan. Gila sih. Mereka katakan tidak sanggup memenuhi penawaran Tempo. Kalau proposal mereka ditolak, mereka justru memberitakan hal-hal negatif soal calon kliennya. Tabiat mereka, tabiat media yang kayak preman nih. Nah, aduh, memalukan, ya, memalukan. Akhirnya diangkat ke publik. Nah, waspada integritas palsu. Saya perbesar dulu, teman-teman, nih, supaya kalian semua bisa melihat. Nah, ini dia. Waspada integritas palsu. Kita harus waspada sama berita-berita yang bersumber dari Tempo. So, si paling integritas padahal di balik layar justru bermuka dua. Nah, akhirnya, ya, mata seluruh rakyat Indonesia terbuka lebar, ya. Kalian yang selama ini percaya kepada Tempo, kalian tertipu. Karena pada dasarnya mereka hanya sakit hati saja dan menyebarkan berita-berita negatif karena proposal mereka ditolak. Dan jika kalian mempercayai berita dari Tempo, itu benar-benar sama dengan kalian itu terjebak dalam kebencian dan sakit hati mereka kepada pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Ya, aduh, malu nggak tuh? Malu nggak tuh? Kepada tersangka dipertanyakan bahwa apa alasannya ikut demo. Pengakuan korlap aksi, dibayar 1 juta, masa aksi 50.000. Apa alasannya? Alasannya ikut demo kan? Demo-demo koordinator lapangan itu 1 juta. Masa aksi dibayar 50.000 satu orang. Aduh. 50.000. Kenapa, Pak? Kasih uang nggak, Pak? Kenapa nolak Juwita, Pak? Kenapa nolak Juwita, Pak? Alasan menolak Juwita kenapa, Pak? Kalian pasti udah sering dengar tentang kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Tapi saya punya kasus yang lain nih. Proposal ditolak, cover majalah dicetak. Proposal ditolak, bocok harus tok.
sebagai sebuah media, harusnya media itu bisa menunjukkan kredibilitas dari berita yang dia tampilkan dan juga netralitas dalam menyajikan berita itu. Tapi kalau yang ini nih, tergantung red cardnya masuk berapa. Ya kan, mau lihat nih red cardnya tuh. Bentar. Ih, fantastis harganya Pak. Ada red cardnya. Mereka kalau yang ini nih, tawaran red card. Tunggu. Tergantung red cardnya masuk berapa. Ya kan, mau lihat nih red cardnya tuh. Tunggu. Kita tahan di sini teman-teman ya. Penawaran 1, PT Tempo Inti Media Harian. Wow ya. Penawaran publikasi reguler. 1, media Indosiar. Oke. Indosiar apa ini? Blog jurnalis tempo.co. Format artikel sponsor, quantity 20 ya, KPI non KPI total 275 juta, 110 juta, total semuanya sudah dengan grand total 427 juta 350 ribu. Ya. Penawaran kedua totalnya 305 juta 305 juta 250 ribu. Oh iya gitu, kayak gitu teman-teman ya. Indosiar juga, blog jurnalis, artikel sponsor. Kemudian yang ketiga, totalnya 382 juta 950 ribu. Aduh. Ngeri. Disertakan. Anyway, kenapa saya bilang proposal ditolak, kok ke majalah dicetak, proposal ditolak, kok selalu talk. Karena ini nih, nongol nih tentang proposal kepada Kemin. Ini dia isinya teman-teman ya. Kepada yang terhormat Bapak siapa ini, aku nggak terlalu lihat. Wakil Menteri 1 Komunikasi dan Informatika, di tempat dengan hormat pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik ya. Intinya ini proposal ya. Info dari mana ya? Dari 10 September. Ya kan? Tapi ingatlah, pernah dong ada podcast yang ini. Saya selipin deh. Ada pertanyaan ya. Tadi kan kita menyinggung soal media konvensional, termasuk podcast begitu ya. Nah, apakah Tempo pernah mendapatkan tawaran, Pram, untuk bagaimana dengan Tempo? Untuk melakukan campaign positifnya Jokowi ini? Oh, kalau itu kita buka-bukaan aja ya. Gue juga dapat informasi dari salah satu direktur di Tempo, dan memang kita dapat tawaran itu gitu. Tapi Tempo menolak. Memang ya, rekam jejak adalah suatu alat bukti yang paling akurat dan paling baik untuk membuktikan sesuatu. Dan lagian kalau kayak gini nih, apakah sekarang kredibilitas berita yang disajikan bisa dipercaya? Lebih lanjut, karena kalau kita lihat red card dan rekam jejak, kayaknya tidak perlu dipercaya lagi ya. Dan saya jadi ingat nih omongannya Pak Presiden terpilih kita nih. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast, bukan duduk di AC di podcast ngomong. Oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Dan saya itu adalah orang yang suka banding rekam jejak. Nah, rekam jejak kita bandingin dengan realita yuk. Di samping itu, setelah mengakui, di pihaknya Hambalang, Prabowo begitu kan. Ini sebetulnya yang marah sekali adalah keluarganya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama netizen begitu. Nah, banyak yang nggak proper juga ya. Gitu ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu. Nggak substansial kritiknya. Gitu. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti hanya seperti kelas ini dengan kelas itu. Jauh. Namanya apa? Ada retak juga. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak itu? Selalu mau adu domba. Jadi kelihatan banget kan sebenarnya gimana, bahwa uang dapat membeli segalanya, uang dapat membuat berita apapun itu, dan uang dapat menggiring opini apapun itu. Ya, uang is power. Setidaknya gitu kan bagi. Tar dulu, udah. Saya goreng tempe saya kosong. Tempe, aduh, tempo kok jadi tempe ya.
Ya, seperti yang saya katakan, satu persatu mereka akan dipermalukan ya. Ya, mereka mengatakan bahwa, oh, Tempo juga mendapatkan tawaran untuk mengadakan campaign positif dari Pak Jokowi. Wush, terlihat seperti yang paling berintegritas, tapi kami tolak. Ih. Bohong kau, ketahuan bohongnya. Sok paling berintegritas ya. Mereka dalam podcast tersebut mengatakan, kita tahu semua media-media mendapatkan tawaran dari pemerintah untuk melakukan podcast untuk membicarakan campaign positif Pak Jokowi, kinerjanya yang baik ya. Apakah Tempo mendapatkan tawaran? Jujur saya buka-bukaan di sini ya. Sok paling jujur, sok paling berintegritas dia mengatakan. Direktur menyampaikan kepada saya, mengatakan bahwa kita pun mendapatkan tawaran seperti itu, tapi kami tolak. Munak teman-teman ya. Aduh, gimana ini Tempo. Mendapatkan tawaran tapi tolak, kemudian bocor. Ternyata mereka yang menawarkan diri, kemudian ditolak. Akhirnya ya, proposal ditolak, fitnahan bertindak. Tapi semuanya terbuka lebar di hadapan masyarakat. Kita semua semakin tahu ya, mana media-media yang patut kita percayai, mana media-media yang bermuka dua, mana media-media yang berintegritas atau tidak ya. Kita bersyukur bahwa hari ini hal-hal yang tersembunyi seperti ini dibukakan. Bersyukur untuk berita yang tersebar, untuk hal-hal yang bocor seperti ini. Kita bisa tahu teman-teman. Kita tidak mudah sekarang untuk mempercayai setiap penggiringan opini sekalipun itu dari media-media besar seperti itu. Aduh, saya pikir entah mereka mau konfirmasi atau mengelak seperti apa, ini sudah terlanjur tersebar di mana-mana teman-teman ya. Itulah, jangan kau sakiti atau lawan orang baik. Nah, orang baik itu yang bela Tuhan ya, satu persatu mereka akan dipermalukan. Percaya teman-teman ya, saya percaya. Kalau mereka fitnah Pak Jokowi, mereka hakimi Pak Jokowi, mereka jelek-jelekan, mengolok-olokkan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi diam saja tidak melakukan pembalasan apa-apa, sekalipun dia mempunyai kuasa teman-teman ya, tandai itu teman-teman. Sekalipun Pak Jokowi punya kuasa untuk membalas, tapi Pak Jokowi tidak membalas mereka, membalas cacian dan hujatan mereka pada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi hanya masuk ke dalam kamar, menaikkan doa, mengeluarkan keluh kesah kepada Tuhan yang dipercaya. Akhirnya Yang Maha Kuasa bertindak menjadi pembela beliau, satu persatu dipermalukan ya. Tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa absen kalian dari daerah mana, dan tulis terima kasih Jokowi. Dan buat juga kalian juga yang mau pesan kaos hashtag terima kasih Jokowi, kalian bisa mendapatkan link pembelian di kolom komentar. Saya akan pamit dulu, see you on the next video and God bless guys. Bye.